Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat-Nya. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan ibadah puasa, di mana kita sudah sampai hari yang ke-10 ya Pak ya. Ini sudah sepertiga bagian kita melaksanakan puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian Al-Qur'an perkata kita, di mana pada sore hari ini kita sudah sampai ayat yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang kebenaran Al-Quran, tentang kemukjizatan Al-Quran yang tidak tertandingi sampai hari kiamat. Tidak akan ada mampu menandingi Al-Quran, bahkan semisal satu surat pun. Satu surat pun itu pun tidak harus yang panjang. Bahkan yang paling pendek, 3 ayat. Ada surat Al-Kautsar, ada surat Al-Asr, 3 ayat. 3 ayat saja tidak ada yang sanggup untuk menandingi sampai hari kiamat. Maka kemudian ya Allah berikan ancaman bagi mereka-mereka yang tetap tidak mau mengimani Al-Quran, meskipun sudah tampak sekali kemukjizatannya sampai hari kiamat, maka akan diancam dengan neraka, api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Neraka tersebut disediakan untuk orang-orang kafir. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dengan surga. Jadi memang demikian Al-Quran itu ya, setelah menyebutkan ancaman, tarhib, maka kemudian ada tardib, itu adalah sebuah
dorongan agar kemudian kita senang ya. Tadi adalah ancaman, ini adalah berita gembira. Ya, Allah terangkan tentang orang-orang beriman, tentang orang-orang kafir, tentang orang-orang munafik sehingga jelas. Kemudian Allah terangkan tentang neraka, siapa penghuninya, dan kemudian berikutnya adalah tentang surga. Ini adalah muqabalah. Supaya terang yang benar dan yang salah, yang terang dan yang gelap. Wabashir, dan sampaikanlah kabar gembira. Wahai Muhammad, sampaikanlah kabar gembira. Alladzina, kepada orang-orang. Amanu, yang mereka beriman. Wa amilus solihati, wa amilu, dan mereka beramal as-solihati, amal-amal soleh. Apa? Anna lahum, bahwa sesungguhnya lahum untuk mereka jannatin, itu adalah taman-taman surga. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, min dari tahtiha, bawahnya taman-taman tersebut, al-anharu, yaitu adalah sungai-sungai. Kullama ruziku, kullama setiap kali, ruziku mereka diberikan rizki, minha dari taman-taman surga tersebut, min samarotin, yaitu berupa buah-buahan. Rizkon, yaitu sebagai rizki, ya, mereka diberikan rizki berupa buah-buahan. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi, hadza, inilah, alladzi, yaitu rizki atau buah-buahan, ruziqna, yang diberikan kepada kami, min qablu, dari sebelumnya. Ini adalah rizki yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Wa utu bihi, dan mereka telah diberikan bihi dengannya, dengan rezeki tersebut, mutasyabiha, yang serupa. Walahum, dan untuk mereka, fiha, di dalam taman-taman surga itu, azwajun, mendapatkan pasangan-pasangan. Mutahharatun, yang disucikan. Wahum, dan mereka itu, fiha, di dalam taman-taman surga itu, khaliduna, mereka kekal di dalamnya. Ini adalah berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Ya, tidak cukup iman, tapi harus diimplementasikan dalam amal perbuatan. Baik perkataan maupun tindak laku, ya, pun perbuatan. Jadi ada kesesuaian antara iman di dalam hati, kemudian apa implementasinya, itu amal-amal soleh. Baik berupa ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun amal-amal yang sifatnya umum. Kalau semua diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, adalah akan menjadi amal ibadah. Dan amal ibadah itu di sini adalah yang solihat, yang solihat, yang baik, yang tepat, yang benar. Karena ada amal ibadah yang dilakukan itu tidak soleh. Amal ibadah yang dilakukan, amalnya ibadah, tapi kalau dilakukannya tidak tepat, jadi tidak soleh. Contohnya adalah bermesraan dengan istri, dengan suami. Itu amal soleh itu. Ya, amal soleh itu. Tapi kalau dilakukan di pasar, di tengah di terminal, maka itu jadi tidak soleh amalnya, jadi tidak soleh. Jadi amal soleh itu juga ada konteksnya, ada situasi dan kondisi. Itu salah satu contohnya saja. Bermesraan dengan suami istri itu baik, itu amal soleh kalau dilakukan di waktu dan tempat yang tepat. Tapi kemudian kalau dilakukan di tempat keramaian, apalagi di sekolah, ya itu maka bukan lagi amal soleh.
Apalagi itu bukan suami istri, ya tambah ini lagi. Bahwa apa? Untuk mereka, orang-orang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan surga, taman-taman surga. Jadi kalau digambarkan taman-taman surga itu ya yang sebatas mampu kita visualisasikan ya seperti ini gitu ya. Ada di sana jalan setapak, kemudian di bawahnya ada sungai-sungai ya, jernih, segar begitu ya. Ini taman-taman indah yang ada di dunia. Jadi surga nanti lebih ini lagi ya, lebih lebih hebat lagi. Ini yang diidamkan oleh hampir semua manusia ya, mempunyai taman-taman surga seperti ini. Taman-taman yang indah seperti ini. Nah, nanti di akhirat orang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan kaplingan taman-taman indah. Tadi jannat itu taman-taman, artinya taman-taman. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, nanti di ayat-ayat yang lain nanti akan banyak dijelaskan mengenai bagaimana situasi surga itu. Ya, Bapak sekalian. Ini gambarannya. Siapa yang tidak ingin, apalagi ini disampaikan kepada bangsa Arab yang waktu itu Al-Quran turun kepada mereka. Kita tahu Arab itu ya gersang, ya batu-batuan begitu ya, padang pasir begitu, panas begitu ya. Begitu ditunjukkan ada gemericik air gitu, waduh bayangan mereka itu sangat ini sekali gitu, sangat menarik sekali gitu ya. Kalau di kita di Indonesia mas sering kita jumpai seperti ini ya. Kita ke puncak atau ke mana itu sering jumpa seperti ini. Di sekitar kita bisa kita temui. Kalau di Arab itu sulit menjumpai seperti ini. Kecuali dibuat-buat gitu ya, dibuat-buat tidak alami gitu ya. Nah, itu jadi digambarkan surga-surga itu ya itu adalah taman-taman yang mengalir sungai di bawahnya. Itu juga sebuah majas metafora yang kita sendiri tidak tahu seperti apa kenyataannya nanti itu ya. Yang surga itu adalah apa yang mata itu tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, ya, yang tidak terbesit di dalam hati manusia itu nikmat-nikmat surga seperti itu disebutkan oleh para ulama. Nah, ini kan kita lihat seperti ini. Itu lebih hebat lagi tentunya sekalian. Jadi ini untuk metafora saja, untuk menggambarkan ya, yang mampu kita gambarkan, yang mampu kita visualisasikan ya seperti ini, mampu dipandang orang. Gitu ya. Tuh, akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Tentu harus orang-orang kafir di kalangan kaum musyrikin bangsa Arab tentu ya harus sadar begitu. Nah, kemudian kullama ruziku minha, setiap kali diberikan rizki kepada mereka yaitu berupa buah-buahan, ya, berupa buah-buahan. Buah-buahan pun yang mampu kita visualisasikan ya seperti ini. Buahnya itu ada anggur, ada delima, ya, kurma. Tapi nanti di akhirat, wallahu alam. Karena disebutkan dalam keterangan tafsir itu, namanya boleh sama. Ya, tetapi rasanya itu beda-beda Bapak Ibu sekalian. Rasanya beda-beda. Maka kullama ruziku minha, setiap kali mereka diberikan rezeki dari taman-taman surga itu berupa buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Nah, ini kan sudah diberikan kepadaku sebelumnya. Ada yang menafsiri sebelumnya itu di dunia, tapi yang lebih kuat adalah menafsiri bahwa diberikan rezeki, diberikan buah-buahan, kemudian nanti berikutnya setelah selesai dimakan, nanti akan diberikan lagi oleh pelayan-pelayan surga buah-buahan. Kemudian penghuni surga akan mengatakan, lah ini kan buah yang tadi begitu. Maka malaikat dan kemudian pelayan surga mengatakan, ya ini boleh warnanya boleh sama, tapi rasanya berbeda. Jadi buahnya sama, rasanya berbeda-beda. Itu nanti di surga itu begitu, sehingga tidak akan bosan. Ya, yang menjadi bosan itu kan kalau sama terus begitu ya. Di surga tidak ada bosan. Jadi ya digambarkan buah-buahan seperti itu. Orang kan senang gitu ya. Taman surga ada diberikan buah-buahan supaya apa? Senang manusia-manusia itu. Yang tadi untuk ancamannya neraka adalah bahan bakar apinya itu dari
manusia dan batu, ya ini surga kebalikannya gitu ya. Surga itu sejuk, kemudian ada mengalir sungai di bawahnya, ada buah-buahan yang rasanya itu berbeda-beda, meskipun secara warna dan bentuknya sama. Ini gambaran yang kita mampu berikan yang seperti ini yang mampu manusia sampaikan. Nah itu ya. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini adalah rezeki yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Tetapi dikatakan kepada mereka bahwa ya sama, tapi rasanya berbeda-beda. Rasanya akan berbeda-beda dan selalu enak, selalu mengenyangkan, selalu enak begitu. Kemudian berikutnya ini juga menggiurkan sekali. Untuk mereka akan diberikan dipasangkan pasangan-pasangan. Ya, kalau untuk perempuan berarti ya pasangannya laki-laki. Kalau laki-laki ya pasangannya perempuan. Ya, yang siap pasangannya itu berupa apa? Itu adalah pasangan kita di dunia yang nanti akan menjadi, kalau istri kita akan jadi bidadari tercantik menurut kita, menurut pasangannya. Karena akan disediakan ya selain bidadari pasangan kita juga akan ada bidadari lain. Halal semuanya sekalian. Halal semuanya. Tapi yang paling cantik, yang paling ini menarik adalah jelas pasangan kita di dunia. Jadi kita seperti ratu gitu ya, raja dan ratu. Masing-masing itu punya kaplingan tuh besar-besar. Jadi dibayangkan satu kapling orang itu di surga nanti itu bisa perjalanan 1000 tahun sekalian. Jadi seperti ini gitu ya, seperti ya Allah ya sangat kaya sekali, maha kaya. Nanti semua dunia semesta kan digulung semua, diganti dengan alam akhirat yang selama-lamanya, gitu ya. Akan diberikan pasangan-pasangan, ya ini laki-laki dan perempuan ini mencakup yang mutahhar, yang disucikan. Nah ini yang tidak ada di dunia. Kalau di dunia, Bapak Ibu sekalian, secantik apapun, ya, ratu apa ya, Miss Universe lah atau kalau gitu ya, secakep apapun, seganteng apapun, pasti ada kotorannya, ya, pasti itu, ya. Itu tidak ada di surga nanti. Tidak buang kotoran. Baik itu ya buang kotoran besar maupun yang sifatnya kecil-kecil seperti meludah. Nggak ada meludah. Ada apa namanya ingus. Nggak ada nanti ingus itu. Dahak nggak ada dahanya. Wanita tidak akan pernah haid. Tidak akan pernah menstruasi. Ya, gitu. Jadi suci terus, siap terus itu sekalian ya. Ini tuh nggak mau itu loh, siapa yang nggak mau ya, gitu ya. Ini Allah berikan gambaran di surga itu nikmatnya, masya Allah ya. Tidak pernah haid dan selalu muda, selalu muda. Maka dalam satu hadis itu ya Rasulullah SAW ada didatangi seorang nenek. Seorang nenek menanyakan, ya Rasulullah, apakah aku nanti masuk surga? Gitu ya. Maka Rasulullah, yaitu Rasulullah itu juga humoris ya, suka bercanda juga. Yang seperti nenek ini nggak ada di surga gitu ya. Seperti nenek nggak ada di surga. Neneknya nangis itu, wah kayak kayak menyesal seumur hidup gitu ya. Karena Rasul mengatakan seperti nenek nggak ada di surga nih nanti. Wah dia di mana ya Rasul? Ya. Rasulullah ya bercanda maksudnya. Maksudnya nanti di surga nanti itu nggak ada yang seperti nenek tua begini. Yang ada itu nanti nenek akan menjadi muda kembali. Dengan usia yang paling maksimum, paling optimum yang bisa menikmati semua sajian surga. Semuanya. Nah, bagaimana yang tidak punya pasangan akan dipasangkan dengan bidadari surga. Yang perempuan, yang laki-laki, ya, yang perempuan akan ya bidadara gitu ya. Kalau ada pramugari ya pramugari. Karena azwaj itu umum, ya, pasangan laki-laki maupun perempuan sama-sama akan mendapatkan pasangan. Wahum fiha khalidun, dan ini hebat lagi nih Bapak Ibu sekalian. Dan mereka di surga nanti kekal selama-lamanya. Nikmat itu kalau kalau terbayang nanti mau habis itu kan tidak tuntas. Kita mau apalah, tapi nanti mau selesai nih. Ini hanya waktu 3 hari ya, 3 hari saja batasnya apa ya gitu ya.
Tapi di surga nanti selama-lamanya. Kebalikannya kalau di neraka selama-lamanya juga itu orang-orang kafir. Itu tidak ada siksaan yang lebih mengerikan kecuali siksaan itu dinyatakan selama-lamanya. Kalau selama-lamanya berarti tidak ada harapan bagi yang kafir untuk selamat. Ya, seperti kalau di penjara hukumannya seumur hidup itu kan tidak ada harapan untuk bebas. Gitu ya. Kalau disiksa lama, tapi ada batasannya sebulan misalkan. Ya, ada harapan nanti setelah sebulan selesai. Dihukum setahun, ada harapan nanti setelah setahun selesai. Tapi kalau hukum seumur hidup, ya berarti kan tidak ada harapan untuk bebas. Ini ya, jadi kebalikan kontras sekali antara neraka dan surga. Ini adalah bentuk targhib, untuk dorongan supaya orang-orang beriman dan beramal soleh itu semangat dalam beramal. Ya. Kan dijanjikan kepada mereka surga dengan tadi itu sifat-sifat yang tadi disampaikan. Tidak ada yang sakit, ya, tidak ada yang capek, ya. Kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-26. Nah, ini ya setelah selesai tadi semuanya, kemudian konteksnya adalah kepada ejekan orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, atau mengejek bahwa kenapa Al-Quran itu menyebutkan contoh-contoh hewan-hewan yang remeh-temeh. Jadi memang di ayat yang lain, ini kan surat Al-Baqarah, ini Madaniyah, surat Madaniyah. Di ayat yang lain itu Allah menyebutkan bahwa perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu ya penolong-penolongnya seperti laba-laba. Seperti laba-laba, yang laba-laba itu ya itu membangun rumahnya itu ya paling lemah itu rumahnya laba-laba. Jadi mereka yang mengambil selain Allah sebagai penolong-penolong, ya tidak menjadikan Allah sebagai yang digantungi, maka itu adalah selemah-lemahnya bantuan. Ya. Itu orang-orang kafir itu menjadikan berhala-berhala itu Tuhan-Tuhan mereka. Itu lemah tuh Tuhan-Tuhan mereka itu. Sebagaimana lemahnya sarang laba-laba. Laba-laba yang membuat sarang. Rumah laba-laba itu rumah yang lemah itu. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian yang berikutnya itu di surat tadi Al-Ankabut, yang kemudian surat Al-Hajj itu ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sungguhnya orang-orang yang menjadikan ya selain Allah itu ya sebagai Tuhan-Tuhan, maka Tuhan-Tuhan mereka itu sama sekali tidak bisa menciptakan satu lalat. Tidak bisa menciptakan lalat begitu. Meskipun mereka bersatu padu untuk bersama-sama mau menciptakan lalat. Jadi ini adalah
bentuk apa ya istilahnya ya. Tadi kalau sebelumnya Allah menyampaikan bahwa menciptakan langit dan bumi dan segala macam gitu ya. Nah untuk Tuhan-Tuhan mereka itu orang-orang kafir itu tidak perlu makhluk-makhluk yang dahsyat-dahsyat, yang hebat-hebat. Cukup dengan laba-laba itu kan lemah. Jadi yang mereka lakukan itu lemah. Dan Tuhan-Tuhan mereka tidak mampu membuat lalat. Lalat aja tidak mampu buat kok jadikan Tuhan begitu ya. Nah ini kemudian oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik itu diejek. Nah kenapa pula ini Al-Quran menyebutkan contoh-contoh hewan-hewan yang lemah seperti itu? Kok menyebutkan kok apa? Lalat, kemudian apa lagi? Tadi laba-laba, ada lagi di ayat yang lain itu semut, lebah, itu apa begitu ya? Maksudnya mereka itu ya kalau misalkan hewan-hewan itu yang besar-besar seperti singa gitu ya, gajah gitu ya. Jadi kalau mereka itu membuat tamsil-tamsil itu hewan-hewan yang kuat-kuat gitu ya. Ini kok hewan-hewannya disebutkan kok lemah-lemah gitu. Maka kemudian turun ayat ini. Innallaha sesungguhnya Allah la yastahyi itu sama sekali tidak sungkan atau tidak segan. Tidak segan untuk ayat turibah, untuk membuat masalan perumpamaan ini kalau masalah itu perumpamaan apapun. Jadi masalah ma-nya itu untuk menguatkan isim nakirah masalah. Masalah itu isim nakirah. Apa saja perumpamaan. Jadi Allah tidak sungkan membuat perumpamaan apa saja. Allah itu maha apa saja. Allah maha semau gue gitu katanya. Allah maha semau gue. Ya, Allah memberikan perumpamaan apa saja terserah Allah. Begitu ya. Allah tidak sungkan. Ba'udotan. Meskipun itu seekor nyamuk. Fama fauqoha atau bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk. Allah tidak sungkan memberikan contoh di Al-Quran itu ya nyamuk, satu seekor nyamuk. Bahkan yang lebih kecil dari itu pun Allah tidak sungkan memberikan contoh. Itu kan bagi orang-orang kafir itu kan kayak ini, kayak gengsi gitu ya. Contoh kok nyamuk, contoh kok laba-laba begitu ya. Gengsi mereka itu. Allah tidak sungkan memberikan contoh itu. Fa'ammal ladzina amanu fa'amma maka adapun alladzina orang-orang amanu yang mereka beriman. Saya alamuna maka mereka mengetahui annahu bahwa sesungguhnya contoh itu yang Allah berikan contoh permisalan itu adalah al-haq suatu kebenaran. Kalau orang beriman benar ini contohnya Allah, ya. Yakin itu ada hikmahnya pasti. Ada hikmahnya. Kalau orang kafir wah sudah melihat remeh nih contoh seperti ini kok Al-Qur'an kok contoh ngasih contoh kok remeh temeh. Tapi kalau orang beriman ada hikmahnya itu. Jadi beda persepsi sudah. Bahwa annahul haqqu min rabbihim. Bahwa itu adalah kebenaran min dari Rabbihim Tuhan mereka. Kemudian muqabalahnya wa ammal ladzina kafaru. Ini selalu begitu ya Al-Qur'an ya. Iman bagaimana, kafir bagaimana, surga bagaimana, neraka bagaimana, sesat bagaimana, dapat hidayah bagaimana supaya terang jelas. Itu Al-Qur'an wa bayyinatim minal huda wal furqan. Penjelasan-penjelasan ya. Supaya lebih terang. Wa amma adapun akan tetapi alladzina orang-orang kafaru yang mereka kufur, mereka kafir, fayaquluna maka mereka mengatakan, nah ini kata mereka, mada apa ini maksudnya? Sudah, ini kok jadi baterainya low, baterai charger laptop nggak ke bawah. Ini nggak kuat kayaknya nih, Pak. Iya. Gimana nih?
Mohon maaf Bapak Ibu, ini baterainya nggak kebawa, ini baterainya, casnya nggak kebawa tadi. Kiranya masih kuat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi dengan contoh yang nyamuk tadi, itu Allah menyesatkan banyak orang karena mereka justru tambah semakin lari, justru semakin tambah tidak mau menerima. Dan juga di satu sisi juga banyak yang dengan contoh itu bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan akan membangkitkan orang untuk berpikir gitu ya. Yang nyamuk, satu nyamuk saja itu demikian kompleksnya ya. Demikian kompleksnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini manusia mana yang bisa menciptakan seperti ini? Dari mulai siklusnya dia, itu semua adalah skenario yang Maha Pencipta. Kemudian lihat dari fisiknya, indah sebenarnya nyamuk itu. Jarang kita mengamatinya begitu ya. Dari sayapnya, kakinya, semuanya strukturnya itu indah. Tapi kalau di zoom lebih dekat lagi, mengerikan. Gitu ya. Jadi ya kemudian belum lagi orang berpikir bagaimana sistem tubuhnya, bagaimana sistem pencernaannya, bagaimana Allah ciptakan jantungnya di dalamnya. Ya, maka lebih kompleks lagi itu. Manusia mana yang mampu membuat seperti ini? Kemudian Tuhan-Tuhan yang mereka tuhankan mampu nggak kira-kira buat seperti ini? Itu kalau udah berpikir seperti ini, udah selesai itu, udah kelar gitu ya. Menuhankan Firaun misalkan, Firaun mampu nggak buat seperti ini? Jadi Allah tunjukkan dengan nyamuk saja udah terbuka itu kelemahan manusia. Udah nyamuk, belum lagi yang di langit, bumi dan seisinya itu ya. Semesta alam nyamuk. Dan ini yang tadi diolok-olok oleh mereka itu, lalat. Coba perhatikan, lalat itu. Seperti hebatnya seperti itu, Allah menciptakan lalat itu. Dan lalat itu Allah sebutkan di Al-Quran, ya tidak mampu Tuhan-Tuhan mereka itu menciptakan lalat. Dan kalau lalat mengambil makanan atau mengambil sesuatu dari Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan mereka itu tidak mampu merebut lagi. Gitu. Wa iyaslubhumuz zubabu syai'an la yastangkidhuhu min. Jadi itu ejekan Allah sebenarnya untuk apa? Tuhan-tuhan mereka itu arca-arca, ya berhala-berhala itu kalau dihinggapi nyamuk atau ada orang yang menyuguhkan makanan di depan kemudian disambar nyamuk, Tuhannya itu nggak bisa mengambil lagi. Sudah dilemahkan seperti itu. Tapi orang dasar orang kafir tetap juga tidak begitu. Dan kemudian laba-laba seperti ini ya, membuat sarangnya. Ya ini kalau bukan skenario Sang Maha Pencipta, maka ini tidak akan bisa. Karena itu, ya, wa ma yudhillu bihi illal fasikin, dan tidaklah Allah sesatkan dengan contoh-contoh tadi itu kecuali ya orang-orang yang fasik. Apa itu orang yang fasik? Insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan sebelumnya, pertemuan setelah ini, Bapak Ibu sekalian. Maaf, ini tadi ada kesalahan teknis ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Selamat berbuka. Sama-sama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.